Kemudian menyusul setelahnya wafat pula sahabat yang mulia, sahabat penghafal Al-Quran, pengumpul Al-Quran, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia bermimpi sebelum itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Tuftir indana ghadan." Besok engkau berbuka bersama kami. Ketika itu adalah hari Kamis. Maka beliau berpuasa. Maka para pemberontak itu memanjat rumahnya. Setelah Utsman memerintahkan putra-putra sahabat melepaskan pedang-pedang mereka dan meninggalkan rumahnya, Utsman radhiyallahu anhu tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Diperintahkannya Hasan dan Husain pulang. Diperintahkannya Abdullah dan Urwa Az-Zubair pulang. Abdullah bin Zubair, Urwa Az-Zubair pulang. Kemudian juga ratusan budak-budaknya. Dia katakan, barang siapa yang melepaskan senjatanya dia merdeka. Pergilah semuanya. Tidak ada lagi yang melindungi dan menjaganya kecuali Allah. Tinggallah dia dan istrinya. Maka duduklah dia menanti saat berbuka di hadapan Al-Quran, mushaf yang dia kumpulkan. Maka kaum pemberontak itu Khawarij memanjat rumahnya. Lalu mereka pun mengayunkan pedangnya, menebaskan pedangnya ke tubuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Ketika itu mengucur darah, membasahi jenggotnya yang dahulu dibasahi oleh air matanya karena takut kepada Allah. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu yang ketika diingatkan sorga dan neraka, dia menangis. Ketika disebut kubur di hadapannya, dia menangis lebih dahsyat lagi. Dikatakan kepadanya, kenapa engkau ketika disebutkan kuburan, tangisanmu lebih keras daripada ketika disebutkan sorga atau neraka? Maka dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama menuju akhirat. Kalau ketika di kuburan Anda bahagia, ringan dan senang, maka Anda akan bahagia, ringan dan mudah pula ketika hari Anda dihisab. Maka wafatlah dia mengucapkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma jma' syamla ummati Muhammad. Allahumma jma' syamla ummati Muhammad. Ya Allah, satukanlah barisan kaum muslimin. Ya Allah, satukanlah barisan umat Muhammad. Wafat beliau karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kemudian sesudahnya khalifah yang keempat, Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dari dua pemuda pemimpin pemuda sorga, wafat di penghujung sepertiga malam terakhir. Saat dia bangun dan keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya menuju masjid untuk menunaikan salat subuh, maka dari kegelapan itu tiba-tiba muncul seorang Khawarij menikamnya. Wafat saat dia pergi beribadah melangkahkan kaki menuju rumah Allah. Alangkah berbedanya dengan orang-orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat dosa dan maksiat.